Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Litsana Fauziah, NIM T2018-4018 dari kelompok 5. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang pemrosesan informasi dan HOTS atau High Order Thinking Skill. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, konsep berpikir kompleks. Yang kedua, contoh problem solving. Yang ketiga, pemrosesan informasi. Yang pertama, konsep berpikir kompleks, yaitu berpikir merupakan kegiatan mencurahkan daya pikir untuk tujuan tertentu. Di dunia pendidikan, berpikir merupakan bagian dari ranah kognitif. Ranah kognitif sendiri menurut Bloom ada 6 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, menganalisis. Yang kelima, sintesis. Dan yang keenam, menilai. Bloom membagi keterampilan menjadi dua bagian dalam proses kognitif. Yang pertama, berpikir tingkat rendah, dan yang kedua, berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat rendah atau lower order thinking skill dalam proses pembelajaran yaitu mengingat atau remembering, memahami atau understanding, dan menerapkan applying. Yang kedua adalah yang klasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, berupa keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Untuk contoh problem solving dan pemrosesan informasi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wardatul Jannah, NIM T2018-4007. Di sini saya akan memenuhi presentasi mata kuliah Psikologi Pendidikan. Langsung saja, contoh problem solving. Anas Salahuddin menyebutkan bahwa metode problem solving, pemecahan masalah, adalah cara menyajikan pelajaran dengan mendorong siswa untuk mencari dan memecahkan masalah atau persoalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa problem solving merupakan suatu metode yang dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh. Contohnya, kegiatan belajar mengajar matematika menggunakan metode problem solving pada Madrasah Ibtidaiyah Matta'ul Anwar di kelas 5 MI. Yang A, hasil belajar siswa mencapai 70% dari sebelum dilakukan tindakan. Yang B, aktivitas belajar siswa mencapai 90% dari sebelum dilakukan tindakan pada akhir tindakan siklus terakhir. Pada siklus pertama, diadakan perubahan terhadap metode pembelajaran. Siswa sudah mulai terlihat aktif dalam pembelajaran dan tidak ada lagi yang ketiduran saat materi pembelajaran disampaikan. Mereka mulai merasa senang dengan pembelajaran matematika. Pada siklus kedua, siswa sudah mampu menentukan hasil dari perkalian dan pembagian dalam bentuk pecahan. Pertama, rencana perbaikan pembelajaran. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam perbaikan pembelajaran matematika adalah sebagai berikut. Guru menegaskan siswa untuk membentuk kelompok dalam melakukan latihan dan menyelesaikan tugas baik secara kelompok maupun individu. Yang A, penjelasan tindakan yang akan dilaksanakan berkenaan dengan permasalahan yang sudah teridentifikasi. Penulis menyusun rencana perbaikan pembelajaran untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Yang B, tindakan perbaikan masalah. Rencana tindakan perbaikan dimulai dengan memeriksa daftar nilai sebelumnya dan melakukan tes awal sebagai bahan perbandingan. Yang A, prasiklus. 1. Masalah yang merupakan fokus perbaikan. Yang kedua, tujuan perbaikan. Yang ketiga, langkah-langkah perbaikan.
Langkah-langkah perbaikan di sini yang A yaitu motivasi siswa melalui kegiatan tanya jawab. Yang B, guru memberikan penjelasan secara menyelesaikan soal latihan. Yang C, guru membimbing siswa untuk menyelesaikan dan menjelaskan cara menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang D, guru memberi soal latihan kepada siswa. Yang B, siklus pertama, 1. Masalah yang merupakan fokus perbaikan. Yang kedua, tujuan perbaikan. Yang ketiga, langkah perbaikan yang akan dilaksanakan. Dan selanjutnya yang C, yaitu siklus kedua. Yang pertama, masalah yang merupakan fokus perbaikan. Yang kedua, tujuan dari perbaikan. Yang ketiga, langkah-langkah perbaikan yang dilaksanakan. Langkah-langkah perbaikan. Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran yaitu dalam pembelajaran matematika. A. Memotivasi siswa melalui kegiatan tanya jawab. Yang B. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang C. Memberikan penjelasan untuk menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang D. Membimbing siswa menjelaskan cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan perbaikan. Prosedur langkah perbaikan. Langkah-langkah yang harus ditempuh. 1. Memotivasi siswa melalui kegiatan tanya jawab sebagai apresiasi. B. Menyampaikan tujuan pembelajaran. C. Memberikan penjelasan untuk menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang D. Membimbing siswa menjelaskan cara menghitung penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga yaitu melalui pengamatan atau pengumpulan data refleksi. Berdasarkan hasil rekapitulasi, nilai deskripsi, temuan dan refleksi dan hasil refleksi dilakukan, pembelajaran yang dilakukan adalah menunjukkan kemajuan. Cukup sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Nurwatasari, NIM saya T 2018-4030. Di sini saya sebagai presentator ketiga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prosedur penelitian problem solving. Nah, di dalam prosedur ini terdapat dua siklus. Untuk siklus pertama, yang pertama kali kita lakukan yaitu melakukan perencanaan. Di dalam perencanaan, pertama kalinya kita harus mengidentifikasi masalah atau kita harus menemukan sebuah permasalahan. Dan yang kedua yaitu menganalisis masalah itu atau menyelidiki masalah itu lalu dirumuskan. Yang ketiga yaitu metode menyelesaikan masalah. Metode menyelesaikan masalah itu setelah kita menganalisisnya lalu kita mencari atau merancang metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat yaitu mendiskusikan penerapan metode pemecahan masalah. Dan yang kelima yaitu menyiapkan instrumennya. Setelah perencanaan itu selesai, kita lanjut ke pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaannya itu yang pertama melaksanakan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, menerapkan problem solving, yaitu memecahkan masalah. Yang ketiga, yaitu melakukan pengamatan terhadap setiap langkah-langkah kegiatan sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Yang keempat, yaitu mengalokasi waktu. Jadinya kalau mengalokasi waktu ini ketika kita menyiapkan langkah-langkah pembelajaran itu, kita juga harus mengetahui waktunya. Jadi waktu yang kita gunakan dengan langkah-langkah pembelajaran yang kita buat itu sesuai atau tidak, bisa terlaksana semua atau tidak, seperti itu. Yang kelima yaitu mengantisipasi kesulitan dalam bercerita dengan menemukan solusi. Misalkan nanti peserta didik mengalami kesulitan untuk menyampaikan solusinya kepada teman-temannya, maka di situ pendidik harus sudah mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang selesai pelaksanaan, lalu kita mengadakan observasi.
Yang pertama yaitu berdiskusi sekaligus observasi dengan kepala sekolah untuk rencana observasinya. Jadi awalnya kalau kita ingin observasi kepada suatu kelas, kita harus observasi kepada kepala sekolahnya terlebih dahulu. Nah, dibarengi dengan diskusi seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu pengamatan terhadap guru dalam penerapan problem solving. Pengamatan itu kita lakukan di dalam kelas ketika guru yang ada di sekolah tersebut melakukan pembelajaran dengan problem solving, kita mengamatinya. Nah, yang selanjutnya mencatat setiap kegiatan dan perubahan yang terjadi dalam penerapan problem solving. Yang keempat, mendiskusikan kelemahan guru dan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya dengan teman sejawatnya. Jadi saat observasi itu tidak sendirian, pasti ada temannya. Nah, ketika selesai mengamati guru yang melakukan pembelajaran problem solving, nantinya kita akan berdiskusi, oh ternyata dalam sekolah ini penerapan problem solving itu kekurangannya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan observasi, lalu kita melaksanakan refleksi. Yang pertama yaitu menganalisis temuan saat observasi. Nah, apabila saat kita melakukan observasi ada sesuatu yang baru, nah kita analisis seperti apa temuan itu bisa digunakan atau tidak dalam pembelajaran selanjutnya. Yang kedua yaitu melakukan refleksi terhadap metode problem solving. Nah, melakukan refleksi ini yaitu mengamati jika kita melakukan pembelajaran menggunakan metode problem solving, itu sisi positifnya apa, sisi negatifnya seperti apa. Nah, yang ketiga, refleksi kreativitas siswa. Terhadap metode problem solving ini, apakah siswa lebih kreatif atau tidak? Nah, itu perlu direfleksikan juga. Dan yang terakhir yaitu refleksi terhadap hasil belajar siswa. Nah, setelah siklus pertama selesai, barulah kita ke siklus kedua. Di siklus kedua ini, penerapannya sama. Ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hanya saja berbeda. Untuk perencanaannya, hasil refleksi itu yang pada siklus pertama itu bertujuan mengidentifikasi kemajuan maupun kekurangan yang masih dihadapi guna untuk memperbaiki rencana tindakan di siklus 2. Jadi, apapun yang kurang dari siklus pertama itu kita perbaiki di perencanaan yang siklus kedua. Untuk bahan mengajar di pembelajaran selanjutnya. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaannya ini merevisi masalah pada siklus 1 yang belum terselesaikan. Jadi apa-apa pada siklus pertama yang belum terselesaikan itu direvisi lalu diterapkan di siklus kedua. Dan yang ketiga yaitu observasi, menyangkut aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kalau awalnya di siklus pertama kita observasi itu terhadap kepala sekolah, nah untuk di siklus kedua ini observasinya langsung ke pembelajaran siswanya. Dan yang keempat yaitu refleksi. Refleksi di sini mengidentifikasi kegunaan dan kekurangan yang masih dihadapi. Dari identifikasi ini baru terlihat berhasil atau tidak implementasi pembelajaran di dalam kelas. Dan di refleksi ini diharapkan siswa memiliki kemampuan dan kreativitas serta selalu aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, guru memiliki kemampuan untuk merancang dan menerapkan metode problem solving. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Hidayatul Atiko, NIM T 2018-4009. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan eksternal. Apa itu kondisi internal dan eksternal?
Yang pertama, kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam diri individu. Kemudian yang kedua yaitu kondisi eksternal. Kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Ada 3 aspek yang relevan dalam persepsi yang berhubungan dengan kognisi manusia. Yang pertama yaitu panca indera. Panca indera adalah sebuah sistem ingatan yang dirancang untuk menyimpan sebuah rekaman mengenai informasi yang diterima oleh sel-sel reseptor. Panca indera juga dikenal sebagai ingatan sensori yang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu aikonik dan ekonik. Yang pertama aikonik. Aikonik adalah sistem pencatatan indera terhadap informasi melalui bentuk, gambar, atau benda-benda konkret. Kemudian yang kedua yaitu ekonik. Ekonik yaitu sistem pencatatan indera terhadap informasi berupa suara. Proses yang kedua yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola adalah proses transformasi dan pengorganisasian informasi yang masih kasar agar mempunyai makna atau arti tertentu. Aspek ini lebih dalam dari hanya sekedar menyimpan informasi yang masuk melalui reseptor. Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa aspek pengenalan pola ini adalah sebuah upaya untuk menata informasi yang masuk sesuai dengan karakteristik yang menonjol untuk ditempatkan dengan isinya. Proses yang ketiga yaitu perhatian. Perhatian adalah proses pemusatan aktivitas mental atau proses konsentrasi pikiran dengan mengabaikan rangsangan yang tidak berkaitan. Aktivitas ini menuntut pemusatan konsentrasi pikiran pada hal-hal yang menonjol saja dari sebuah informasi dan bekerja secara intens terhadap informasi tersebut dan mengabaikan hal-hal yang tidak terkait. Itulah 3 proses dalam pemrosesan informasi dalam otak manusia. Pemrosesan informasi ini menunjuk kepada cara pengumpulan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah, serta menggunakan simbol-simbol verbal ataupun nonverbal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.